Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimzah, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang. Izinkan saya menyapa masyarakat pemirsa Panggung Aspirasi JTV dan seluruh warga Kota Malang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terkait tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang, saya mengawali kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan di pemerintah Kota Malang. Ada beberapa cara, antara lain, satu, mengawasi pelaksanaan kebijakan, yaitu memantau dan mengawasi pelaksanaan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat di Kota Malang dan pemerintah daerah di Kota Malang, untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk yang kedua, ada yang namanya legislasi, yaitu bisa dijabarkan dengan kita mengadakan rapat, dengar pendapat dengan beberapa OPD untuk pembuatan undang-undang supaya undang-undang di Kota Malang bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Lalu yang ketiga, kami ada yang namanya penganggaran atau budgeting, yang dimana kami pun juga akan mengawasi pengguna anggaran yang terkait, melaksanakan di rapat banggar dengan TAPD dan lain sebagainya, yang nantinya juga kami akan mengawasi anggaran-anggaran tersebut supaya bisa turun di masyarakat atau di Kota Malang dengan efektif dan efisien. Lalu yang berikutnya, pemirsa Panggung Aspirasi JTV dan warga Kota Malang, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Wakil Ketua 3 yaitu saya dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kota Malang. Pada saat ini pemerintah pusat tengah menjalankan program presiden atau yang bisa disebut dengan PSN, Program Strategis Nasional, dalam kegiatan salah satunya makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Saya bersama dengan para seluruh anggota Dewan mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut supaya bisa terlaksana dengan lancar dan sangat efektif di Kota Malang. Lalu anggota DPRD Kota Malang dapat memantau pelaksanaan program-program tersebut, baik MBG maupun sekolah rakyat, untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu kami di DPRD Kota Malang dapat memastikan anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk program-program tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Dan juga kami dapat memantau kualitas pelaksanaan program-program tersebut dan serta memastikan program-program tersebut bisa jatuh langsung di tangan masyarakat Kota Malang, dan masyarakat Kota Malang sangat mengambil manfaat yang sangat luar biasa dengan program-program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu kami juga harus dapat menerima aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program-program tersebut. Beberapa minggu ini sempat ada kendala-kendala di lapangan, kami pun juga langsung turun untuk memastikan kendala-kendala tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Kami juga dapat bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya untuk memastikan bahwasanya program-program tersebut bisa berjalan dengan baik, efisien, dan efektif. Pemirsa JTV dan warga Kota Malang, pengawasan controlling sebagai bentuk koordinasi dengan pejabat eksekutif di pemerintah Kota Malang juga menjadi tanggung jawab seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti apakah langkah-langkah konkret koordinasimu supaya berjalan efektif? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, pengawasan dan controlling itu dapat koordinasi dengan DPRD Kota Malang dan pejabat eksekutif pemerintah Kota Malang sudah memiliki landasan hukum yang jelas. Seperti bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu salah satu undang-undang yang bisa kita lihat bersama. Lalu berikutnya, dalam konteks pemerintahan Kota Malang, beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan pengawasan dan controlling. Seperti kami gencar menggiat digitalisasi proses administrasi dalam proses administrasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Lalu pengawasan bersama Inspektorat Kota Malang, di mana pihak Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses informasi dan melakukan pengawasan internal dalam satuan kerja perangkat daerah. Lalu yang berikutnya, pengawasan dan controlling dalam koordinasi antara DPRD Kota Malang dan pejabat eksekutif sudah memiliki landasan hukum. Dengan beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan efektivitasnya. Demikian dari saya kepada seluruh masyarakat Kota Malang, janganlah pasif dalam mengawal pembangunan di wilayah Kota Malang. Jangan sungkan untuk menyampaikan atau memberikan masukan atau kritik kepada kami semuanya. Prinsipnya satu, untuk memajukan Kota Malang menjadi Kota Malang yang boys berkelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema, Kota Malang boys berkelas.